Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Syifaatu Maksus dengan NIM 19070161333. Di sini saya akan menjelaskan mengenai treatment atau penanganan untuk anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Oke, ADHD atau ADHD. Apa sih itu ADHD? Pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya, apa itu pengertian dari ADHD dan seperti apa diagnosisnya. Di sini saya hanya mengulang sedikit dan meng-highlight poin penting yang menjadi fokus dari ADHD ini. Jadi, ADHD intinya adalah suatu kondisi perilaku di mana seseorang tidak dapat mempertahankan fokusnya dalam waktu yang lama. Sehingga akibat dari hal ini, seseorang tersebut menjadi lebih susah dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, menjadi lebih susah dalam menjalani rutinitas kesehariannya. Nah, inti dari pembahasan video kali ini yaitu mengenai treatment atau penanganan dari anak yang menderita ADHD. Di sini ada dua opsi, yaitu dengan penggunaan obat dan terapi. Dua opsi treatment ini merupakan rekomendasi dari American Academy of Pediatrics, di mana mereka merekomendasikan untuk anak-anak yang di bawah usia 6 tahun untuk mengambil penanganan dengan terapi. Jadi, terapi ini menjadi opsi utama dalam menangani anak ADHD yang berada di usia di bawah 6 tahun. Sementara untuk anak dengan usia di atas 6 tahun, mereka merekomendasikannya untuk menggunakan dua treatment ini secara bersamaan. Jadi ada penggunaan obat dan juga terapinya. Untuk penggunaan obat ini, itu tidak permanen harus dikonsumsi, tetapi memang dengan penggunaan obat ini itu dapat membantu orang dengan riwayat ADHD menjadi lebih baik dalam berkonsentrasi, tidak terlalu impulsif, merasa lebih tenang, serta dapat melatih keterampilan baru. Dan selain penggunaan obat, terapi juga dapat membantu untuk mengatasi ADHD yang diderita baik oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Terapi juga dapat mengatasi masalah lain yang mungkin muncul bersama dengan ADHD seperti misalnya kecemasan. Yang selanjutnya di sini ada beberapa bentuk atau beberapa cara terapi yang bisa digunakan pada penderita ADHD. Ada 4, yang pertama ada psikoedukasi, lalu ada terapi perilaku, dan yang ketiga ada pelatihan orang tua dan program edukasi, serta social skill training. Yang pertama ada psikoedukasi. Psikoedukasi ini intinya keluarga atau kerabat terdekat dari penderita itu mereka diedukasi. Mereka diberi pengertian tentang ADHD itu apa dan dampaknya seperti apa. Hal ini bertujuan untuk membantu orang-orang di lingkungan penderita itu lebih menerima dan mengerti apa yang sebaiknya dilakukan dalam menghadapi penderita ADHD. Yang selanjutnya ada terapi perilaku. Terapi perilaku ini melibatkan beberapa pihak, misalnya orang tua mereka, ada pengasuh anak, dan juga guru-guru. Manajemen perilaku yang biasanya digunakan yaitu dengan sistem penghargaan atau reward. Tujuannya yaitu untuk memotivasi anak supaya mereka lebih bisa mengontrol perilakunya. Misalnya, anak diberikan hadiah kecil untuk perilaku yang baik dan akan mendapat teguran jika ia melakukan perilaku yang kurang baik. Yang selanjutnya ada pelatihan orang tua dan program edukasi. Untuk pelatihan orang tua, ini simpelnya seperti perkumpulan orang tua yang memiliki anak dengan kondisi ADHD. Jadi mereka berkumpul, mereka saling menceritakan pengalamannya dalam
mengurus anak dengan kondisi ADHD, dan saling mengedukasi satu sama lain. Nah, selanjutnya ada social skill training. Ini adalah pelatihan keterampilan sosial, yaitu di mana anak dilibatkan dalam situasi bermain peran. Dari situasi bermain peran ini harapannya anak itu dapat mengerti bagaimana perilaku mereka itu bisa mempengaruhi orang lain. Baik, di sini ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak dengan kondisi ADHD. Yang pertama yaitu membuat rutinitas. Jadi, anak memiliki jadwal sendiri dari ia bangun pagi sampai kembali lagi tidur di malam hari. Jadwal misalnya kapan ia harus siap-siap untuk berangkat ke sekolah, kapan ia harus bermain, kapan ia harus mengerjakan tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menerapkan kebiasaan terorganisir. Jadi, anak diajarkan untuk misalnya kembali menaruh barang-barang yang telah ia gunakan ke tempat semula. Misalnya, baru pulang dari sekolah, lalu diajarkan untuk menaruh tasnya di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, yaitu mengelola gangguan atau distraksi. Karena anak dengan ADHD ini lemah dengan yang namanya konsentrasi dan fokus, orang tua dianjurkan untuk meminimalisir gangguan atau distraksi. Dengan adanya peminimalisiran gangguan ini, harapannya anak bisa sedikit mempertahankan fokusnya sedikit lebih lama. Yang selanjutnya yaitu membatasi pilihan. Karena anak ADHD itu kan biasanya mereka selalu bersemangat, excited dalam mengerjakan apapun. Nah, di sini orang tua dianjurkan untuk membatasi pilihan. Misalnya ketika mau pergi bermain, habis mandi, ditanya, adek mau pakai baju yang mana, yang kanan atau yang kiri? Jangan terlalu banyak memberi pilihan, karena biasanya karena mereka terlalu excited, mereka akan memilih semua pilihan yang ditawarkan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bersikap dengan jelas dan spesifik ketika berbicara dengan anak. Jadi, anak itu harus tahu bahwa orang tuanya atau orang di sekitar mereka itu memperhatikan mereka, mendengarkan mereka, sehingga dengan begitu anak menjadi lebih merasa dihargai. Yang selanjutnya yaitu membantu anak dalam merencanakan. Ini lebih untuk misalnya anak itu memiliki tugas atau memiliki pekerjaan rumah dari sekolahnya yang cukup rumit. Nah, di sini orang tua bertugas untuk menguraikan tugas tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan juga lebih pendek. Yang selanjutnya yaitu gunakan tujuan dan pujian atau imbalan lainnya. Ini mirip ke sistem manajemen perilaku, pemberlakuan reward atau penghargaan ya. Jadi ketika anak berperilaku baik, dia akan mendapat suatu reward kecil, dan ketika misalkan mereka berperilaku kurang baik, bisa diberi teguran atau misalnya penghapusan beberapa hak. Misalnya mereka kalau mau belajar, mereka boleh menonton kartun terlebih dahulu. Namun karena kebetulan si anak ini hari itu lagi bandel, terus akhirnya pas mau belajar nggak dibolehin buat nonton kartun dulu, langsung belajar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada disiplin secara efektif. Jadi dalam memberi pengajaran kepada anak tentang disiplin, tidak dianjurkan untuk berteriak, memarahi, memukul, ataupun melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Jadi lebih baik itu untuk memberikan arahan yang efektif. Jadi diberitahu, diajak bicara pelan-pelan, dipahami bagaimana anak itu memandang situasi yang dihadapinya, dan juga bisa memberikan jeda waktu kepada anak.
Yang selanjutnya yaitu menciptakan peluang positif. Nah, peluang positif ini maksudnya anak dengan ADHD mungkin memiliki bakat tertentu, memiliki minat tertentu terhadap suatu hal. Di sini orang tua atau orang-orang di sekitarnya juga harus peka. Dari misalnya anak suka olahraga, suka seni ataupun musik. Nah, kalau misalkan anak memang menunjukkan minat terhadap hal-hal tersebut, boleh untuk dikenalkan lebih dalam mengenai hal-hal yang mereka senangi. Nah, itu dapat membantu mereka menciptakan pengalaman yang positif. Dan yang terakhir, di sini ada memberikan gaya hidup yang sehat. Jadi, orang tua memang sebaiknya memberikan makanan yang bergizi dan juga memberikan aktivitas fisik serta istirahat seperti tidur yang cukup sehingga hal-hal ini itu dapat membantu menjaga atau menangani gejala ADHD yang dimiliki itu tidak semakin parah. Selesai sudah penjelasan saya mengenai penanganan atau treatment untuk anak dengan kondisi ADHD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan, bisa teman-teman sampaikan di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.